Ada sebuah pepatah kuno berujar, neraka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemarahan seorang wanita. Pepatah itu menemukan kebenarannya di tangan Maria Vasilyevna, wanita kelahiran Crimea, Rusia pada 16 Agustus tahun 1905. Begitu mendengar suaminya yang bertempur untuk Uni Soviet tewas di tangan pasukan Nazi Jerman, Maria nekat membeli tank dan maju ke garis depan pertempuran. Dia mengamuk dan membombardir barisan pasukan Nazi tanpa rasa gentar sedikit pun. Kisah Maria hampir menjadi legenda di Rusia. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak tayangan ini bersama. Lahir dan tumbuh di keluarga miskin tak membuat Maria menjadi pribadi yang pesimistis. Pada tahun 1925, dia bertemu dengan cinta sejatinya, Ilya Oktyabrskaya, dan menikahinya pada tahun itu juga. Ilya adalah pria baik hati dan berprofesi sebagai tentara Angkatan Darat Uni Soviet. Menikahi seorang tentara artinya juga menikahi negara. Begitu pesan tertulis Maria kepada adik-adiknya. Maria begitu total dalam menjadi istri seorang tentara. Dia aktif dalam organisasi istri tentara. Pernikahan itu amat bahagia walau tak dikaruniai anak. Hingga pada tanggal 22 Juni tahun 1941, Jerman melancarkan operasi Barbarossa menyerang Uni Soviet. Maria harus dievakuasi ke daerah Tom di Siberia, sementara suaminya harus bertempur melawan tentara Nazi Jerman yang memasuki Rusia di daerah Kiev. Beberapa saat setelah mengungsi, Maria mendapat berita kematian suami tercintanya di medan pertempuran. Ironinya, berita tersebut baru sampai ke telinga Maria setelah hampir 2 tahun sejak suaminya tewas. Berita duka tersebut membuat Maria marah luar biasa. Sebuah surat kemudian dituliskannya untuk Yosef Stalin, sang pemimpin Uni Soviet. Suami saya meninggal dunia saat membela ibu pertiwi. Saya ingin membalas dendam kepada anjing fasis. Untuk itu saya ingin membeli tank dengan tabungan saya sebesar 50.000 rubel. Dengan segala hormat saya meminta tank tersebut diberi nama Boyevaya Podruga, yang artinya semangat kekasih. Dan saya ingin mengendarainya di medan pertempuran. Begitulah isi surat Maria kepada pemimpin Uni Soviet. Rezim Stalin menyetujuinya, sebab mereka sadar betul kisah Maria ini bisa menjadi propaganda pembangkit semangat rakyat. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya Komite Pertahanan Negara memberikan tank T-34 kepada Maria. Maria juga mendapat pendidikan tank selama 5 bulan. Pada September tahun 1943, dia langsung ditugaskan di Brigade Tank 26 sebagai pengemudi sekaligus mekanik. Awalnya banyak yang menganggap konyol tingkah Maria yang menamai tanknya dengan semangat kekasih yang dituliskan di kubah tank T-34. Mereka menganggapnya sebagai pencari sensasi. Namun semua anggapan itu berubah saat Maria memulai pertempuran tank pertamanya di daerah Smolensk, tepatnya pada tanggal 21 Oktober tahun 1943. Dia berhasil menghancurkan beberapa sarang senapan mesin dan meriam artileri lawan di saat tanknya terkena tembakan. Maria juga tidak mempedulikan larangan dan keluar dari tank untuk memperbaiki kerusakan di tengah padatnya tembakan. Berkat aksinya ini, ia pun dipromosikan dan mendapatkan pangkat sersan. Pada tanggal 17 sampai 18 November tahun 1943, pasukan Soviet berhasil mengambil alih kota Novoye Selo di daerah Vitebsk saat pertempuran malam hari. Saat itulah Maria kembali menguatkan reputasinya sebagai pengemudi tank yang tangkas. 2 bulan kemudian Maria kembali terlibat dalam pertempuran sengit di Vitebsk.
mengendarai tank T-34 miliknya, Maria menuju daerah pertahanan Jerman. Sebuah peluru meriam menghantam tank milik Maria. Roda rantai putus dan tank lumpuh. Maria pun langsung keluar tank untuk melakukan perbaikan di tengah-tengah tembakan senapan dan artileri. Pada saat berhasil melakukan perbaikan, sebuah serpihan ledakan peluru meriam menghantam kepala Maria. Kontan wanita tangguh ini pingsan. Setelah pertempuran berakhir, dia dibawa ke rumah sakit militer di Kiev. Selama 2 bulan Maria koma. Pada tanggal 15 Maret tahun 1944, Maria menyusul Ilya, cinta sejatinya, gugur dalam tugas. Rakyat Soviet berduka. Pada Agustus tahun 1944, pemerintah Soviet menganugerahinya penghargaan Hero of Soviet Union atas keberaniannya di pertempuran Vitebsk. Seperti halnya di Soviet, di Indonesia pun banyak wanita tangguh seperti Maria. Saat melawan Belanda dan sekutunya, para wanita Indonesia bergabung dalam Laskar Wanita Indonesia serta Laskar Putri Indonesia yang kelak menjadi embrio polisi maupun tentara wanita Indonesia.